Ingat sih gitu. Tapi Oh, ya kalau secara garis besar kadang-kadang saya bisa lupa juga Mas karena saking banyaknya ya. Sudah banyak berpuluh banget. tahun juga banyak ya. Berapa bayi yang Anda bantu lahirkan tuh? Waduh saya nggak bisa hitung lagi Mas. Lima Berapanya. ratus ada seharusnya ya. Ya pasti lebih lah Mas. Lebih sih, Lebih gila ya. ribuan bayi. Mm-mm. Melihat Banyak. ribuan bayi. Iya. Nah, saya pernah lihat juga apa bantu nyanyi bersama bayi itu apa Oh sih? Itu ngapain sih dok itu? iya ya Mas. Mas pasien saya kan 60 sehari ya. Heeh. Itu udah saya batasi dan kadang-kadang itu pasti lebih karena nanti ada yang datang dari jauh-jauh maksa harus minta dilayani. Oke. Belum lagi nanti pasien-pasien yang sudah dijadwalkan operasi, belum lagi pasien yang tiba-tiba datang mau brojol, datang sudah dalam kondisi. Jadi memang kerjanya capek banget Mas. Kebayang. Jadi bersenandung itu sebenarnya saya nggak sengaja serius, tapi memang sepanjang yang saya ingat memang saya kalau saya ingin apa ya mengurangi rasa capek, rasa jenuh gitu, saya memang bersenandung gitu. Jadi mungkin itu yang kemarin pernah ada ketangkep kamera, kemudian saya sedang menyanyi gitu. Padahal sebenarnya ya bukan hanya sedang menggendong bayi, ya pada saat-saat biasa pun kalau saya sedang lagi apa ya kecapean atau apa itu salah satu cara saya. Itu sih yang pertama. Oh. Terus yang kedua itu bukan gimmick Mas. Jadi gini Mas. Oh, banyak yang bilang gimmick tuh. Kadang-kadang gitu kan pikirnya gimmick padahal enggak ya. Saya pikir gini ya, orang yang datang ke ruang bersalin Mas, ruang bersalin itu kan unik ya. Orang yang datang tuh kadang-kadang dengan begitu khawatir, panik, overthinking, ketakutan gitu. Dan saya perhatikan kalau misalnya saya ajak bercanda terus saya nyanyi-nyanyi kecil gitu, membuat suasana menjadi lebih rileks, itu sangat membantu loh untuk membuat mereka lebih tenang gitu. Jadi akhirnya ya mungkin hampir saya jadikan kebiasaan gitu meskipun ya nggak semua pasien Mas karena kan ada juga yang dia tuh kadang-kadang malah terganggu dengan Nyanyi, suara musik dan iya. nyanyi gitu jadi biasanya saya tanya dulu jadi biasanya ibu mau apa diputarin musik enggak atau Oh, mau iya. apa iya saya tanya dulu karena dan rata-rata sih karena mereka tahu saya gayanya seperti itu kalau saya nggak muter musik atau saya nggak nyanyi malah mereka bilang dok kok nggak nyanyi gitu. Dok kayak dok kicau. Gitu. Kicau mah ini ya. Betul. Baru tahu. Wah, nih saya pernah nonton itu kan series The Pitt kan. Terus ada satu adegan lahir tuh kan biasanya bayi kalau lahir harus nangis kan. Nah, dia nggak Iya. nangis. Oh Terus ada dokter yang jaga, dokter resusitasi. Iya, itu. Iya. Buat dibantuin supaya dia baik-baik Menangis. saja kan. Iya. Seberapa sering kondisi bayi lahir tidak menangis itu? Kondisi bayi tidak melahir itu kalau dalam bahasa medis namanya aspeksia. Mungkin prevalensi atau angka kejadiannya itu rata-rata mungkin sekitar 10%. Jadi kalau kita punya 100 bayi yang lahir atau 10 lah katakannya, itu pasti minimal 1 atau 2 itu biasanya akan mengalami kejadian nggak menangis. Oke. Gitu. Dan di antara yang tidak menangis itu biasanya sebagian lagi membutuhkan resusitasi sampai tingkat yang advance. Tapi kalau sebagian kecil sih yang tidak menangis itu cukup dilakukan resusitasi biasa. Sebenarnya bayi-bayi itu nggak perlu yang aneh-aneh Mas. Kalau misalnya dia nggak menangis, ya jangan panik dulu karena memang kadang kan kalau proses persalinnya sulit atau lama atau segala macam itu kan bisa bayinya lahirnya dengan lemah ya atau keple lah istilahnya. Nah itu cukup dikeringkan, dihangatkan, dirangsang taktil gitu kan. Di apa sih? Dipegang? Rangsang taktil istilahnya. Jadi seperti punggungnya itu seperti diusap-usap gitu. Tapi ini Mas, ini perlu juga nih saya jelaskan karena kadang-kadang ada kesalahpahaman. Saya mungkin ini bisa jadi kontroversi dan entah ya, mungkin nanti kita bisa berbantah-bantahan. Tapi kalau yang bayi ditelungkup-telungkupkan itu, yang diangkat-angkat itu kadang-kadang ada video-video yang viral itu entah yang dari dalam negeri ada Mas, dari dalam negeri ataupun di luar negeri itu sebenarnya kalau menurut saya mohon maaf itu nggak dianjurkan Mas. Karena kalau dengan diangkat ke atas itu dengan diginikan bayi baru lahir itu resiko cedera pada otak yang masih baru lahir ini besar loh. Jadi baby second syndrome, jadi bisa Bell palsy, nanti bayinya cacat dan segala macam gara-gara itu bisa. Jadi sebenarnya kalau dia nggak menangis jangan panik dulu. Kadang-kadang kalau melahirkan di desa apalagi bukan dengan tenaga kesehatan ya, kalau ditepuk enggak, justru bayi itu dia akan lebih sensitif dengan rangsangan yang lebih ringan dibandingkan dia dipukuli sampai cedera gitu. Oke, jadi ini bayi lahir tidak menangis nih. Dan ini problemnya bisa akarnya bisa macam-macam tuh. Biasanya karena sulit lahirnya gitu Ya, kan. Jadi bisa capek salah lah satunya, bayinya gitu. Diangkat terus ditaruh meja baru ditaktil gini. Ya, pertama dikeringkan dulu dikeringkan. Cari di tempat yang hangat. Nah, itu dulu. Jadi bayi ini butuh hangat karena kalau dia lahir terus kedinginan ini juga berbahaya. Jadi dihangatkan supaya dia hangat, dikeringkan tuh. Jadi bayi itu nggak boleh dimandikan ya Mas ya. Bayi baru lahir. Jadi
keringkan, kemudian kalau memang perlu ada slime-slime atau lendir-lendir itu dibersihkan dan nggak perlu juga masuk ke dalam. Kemudian kalau dia dinilai sekiranya dia memang kurang menangis, boleh dilakukan rangsang taktil. Dan biasanya ini sebagian besar ini berhasil. Nah kalau nggak berhasil, itulah yang baru kita mungkin memerlukan pertolongan resusitasi yang lebih advance, entah kita lakukan dengan ambu bag itu ya, VTP, ventilasi tekanan positif, atau kalau memang perlu sekali ya pada kasus-kasus yang berat tapi jarang, itu kadang-kadang harus diventilasi ya, dipasang ventilator mesin jadi dia bernapas melalui mesin gitu. Soalnya pas anak pertama saya lahir saya nggak tahu tuh ada dokter resusitasi itu, jadi begitu mau lahir panggil dokter itu gitu kan. Terus ada dokter ibu-ibu gitu, udah di belakang, di depannya kayak ada papan gitu, udah siap begini gitu. Terus gue kayak, ya bang anak gue bakal kenapa sih gitu. Karena gak tahu kan. Jadi tegang gitu. Tapi memang dan untungnya lahirnya baik-baik aja. Tapi artinya setiap proses kelahiran selalu ada dokter resusitasi itu ya? Selalu, harusnya ada. Idealnya begitu. Itu apa, dokter spesialis resusitasi kah? Dokter spesialis anak biasanya. Dokter spesialis Idealnya kalau setiap persalinan itu, kita yang menolong persalinan, kemudian nanti bayinya nanti setelah lahir akan dilakukan perawatan oleh dokter spesialis anak. Tapi sebelum Mas Arid, mohon maaf, kemarin tuh waktu anak yang diresusitasi itu lahirnya normal atau sesar? Kalau ya saya nonton kan The Pit ya, series. Itu normal sih. Normal. Cuman emang susah banget lahirnya. Gitu. Gitu. Iya. Emang prevalensinya lebih tinggi di sesar kah atau? Betul. Nah ini yang kadang-kadang orang nggak paham ya Mas ya. Bayi-bayi yang lahir lewat lahir normal itu sebenarnya justru lebih sehat Mas. Karena ketika dia melewati jalan lahir itu, flora-flora normal di jalan lahir itu dan tekanan pada jalan lahir itu justru akan membuat dia itu lebih sehat dan lebih jarang terjadi asfiksia atau itu tadi kekurangan oksigen tadi. Karena mungkin dirangsang kali. Iya. Dipijit gitu kan. Betul. Jadi kan dia melewatin itu kan ini juga kompresi dadanya itu kan lebih terasa ya. Jadi lendir-lendir apa segala macam juga lebih keluar. Dan itu yang nggak didapatkan pada kasus persalinan sesar gitu ya. Itu kenapa bayi-bayi yang lahir sesar tuh biasanya ya, nggak selalu tapi biasanya memang mempunyai kecenderungan untuk mengalami asfiksia itu. Karena kan dia dibelek dari rahimnya kan, maksudnya diambil dari rahimnya kan. Paham sih maksudnya sih. Kadang mungkin dia ngerasa udah lahir belum ya gitu kali ya. Iya. Begitu keluar gitu. Iya. Oke. Wow, seru banget obrolan kita hari ini dengan Dr. Indra Tarigan. Ada yang bisa di-share ke teman-teman semua dalam waktu dekat ini? Apakah ada sesuatu yang mau dilakukan? Ada proyek baru kah atau gimana? Untuk saat ini sih nggak ada sih. Saya pikir saya mungkin tetap bekerja di di tempat yang sekarang. Itu aja sih. Dan nggak ada kepikiran buat pindah ke kota mana gitu nggak ya? Tetap melayani kampung halaman dulu ya? Untuk saat ini nggak ada Mas Radit. Saya itu udah di Langkat itu saya sudah mandi di sungai-sungainya sejak kecil. Kebayang. Iya, sudah minum air-air dari mata airnya. Jadi saya pikir ada hubungan batin yang nggak mungkin tuh. Ya sulit lah kalau saya. Ya jujur ya sebagai manusia, siapa sih yang nggak kepingin kerja di kota? Anak-anak gampang sekolah ya kan? Gaji mungkin lebih tinggi ya kan? Permasalahan nggak sekompleks ya kalau kita bekerja di desa. Tapi mungkin untuk saat ini belum lah. Saya pikir saya masih di sana. Liburnya tuh kapan sih biasanya dokter? Kalau diundang begini Mas, makanya senang sekali saya. Ya serius. Ya serius, saya tuh kalau diundang begini saya senang sekali. Karena libur? Karena ini satu-satunya alasan saya tuh bisa lepas dari rutinitas itu gitu. Serius. Loh emang Sabtu Minggu gak bisa? Gak bisa. Mana ada cerita. Gak boleh. Kalau orang melahirkan kan gak kenal waktu Mas. Bener. Gak ada alasan kita bilang, wah ini kan hari libur, kenapa gak tunggu besok